الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma shalli wa sallim. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم, وإذا قيل dan ketika dikatakan lahum kepada Yahudi, ketika dikatakan kepada Yahudi, ketika dikatakan kepada Yahudi, apa yang dikatakan kepada Yahudi? Aminu. Aminu, berimanlah kalian bima anzalallahu, dengan apa yang telah Allah turunkan. Yang telah Allah turunkan. Bima, dengan apa, anzalah, yang telah menurunkan Allah. Siapa Allah? Apa yang diturunkan emak ini apa? Al-Qur'ani wa ghairihi. Itu min Al-Qur'ani apa Al-Qur'an? Ada minnya? Al-Qur'ani. Al-Qur'ani jadi menjelaskan emak. Al-Qur'ani wa ghairihi. Al-Qur'ani yakni Al-Qur'an, wa ghairihi dan selain Al-Qur'an. Ketika didakwai, berimanlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, dan selain Al-Qur'an kitab-kitab yang lain, yang 104 suhuf dan Al-Qur'an. Ya, setiap 104 suhuf dan kitab-kitab Allah. Ada 100 suhuf dan 4 kitab yang diturunkan Allah, mulai dari Nabi Syed, mulai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Ketika berimanlah kalian didakwai seperti itu, apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab. Mereka menjawab ketika didakwai suruh beriman kepada apapun yang Allah turunkan. Apapun, bukan hanya kitab mereka, tapi mereka menjawab apa? Qalu, mereka menjawab nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, dengan apa yang telah diturunkan alaina, atas kami. Kami itu hanya ingin beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Ay at-Taurati, yakni berupa Taurat. Taurat ini isinya adalah bima. Jadi ketika mereka didakwai untuk beriman kepada Al-Qur'an, kaum Yahudi menolak dengan alasan fanatisme atau rasial, yang mereka mengatakan jawaban itu, kami hanya mau beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada kelompok kami sendiri atau bangsa Israel berupa kitab Taurat. Terus Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa yakfuruna, dan mereka
Yahudi kufur, wa yakfuruna dan mereka kufur, sedangkan mereka kufur, karena wawuhnya ini adalah wawu haliyah. Wa yakfuruna sedangkan mereka kufur, wa yakfuruna sedangkan mereka kufur. Al wawu adapun wawu lil hali, yaitu untuk makna hal. Jadi bermakna mereka kufur, artinya mereka mengaku beriman kepada kitab Taurat, tapi mereka kufur. Kufur kepada apa? Bima dengan Al-Quran, atau bima dengan kitab. Bima dengan kitab, wara'ahu sesudah ma unzila alaina. Mereka kufur dengan apa yang sesudah diturunkan Allah kepada mereka, kepada Yahudi. Jadi kitab setelah Taurat itu kan di masa Yahudi, di masa Yahudinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Yahudi yang berada di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kan mereka membanggakan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat setelah Taurat di masanya Yahudi, di masa Nabi Muhammad sallallahu adalah Al-Qur'an. Mereka menustakan itu. Sedangkan Al-Qur'an, lanjut dulu. Siwahu selain ma atau selain Taurat. Siwahu selain Taurat, siwahu dengan apa, selain Taurat, au ba'dahu, artinya ma ini ma wara'ahu ya, selain ma wara'ahu, selain Taurat tadi itu, ma unzila tadi itu. Siwahu selain Taurat, au ba'dahu atau setelah Taurat, minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Jadi mereka kufur kepada kitab yang setelah Taurat, atau yang setelah Taurat ini maksudnya adalah selain Taurat atau setelah kitab minal Qur'ani dari Al-Qur'an, berupa Al-Qur'an. Terus wa sedangkan ma wara'ahu, artinya kitab setelah Taurat ini. Apa kitab setelah Al-Qur'an, setelah Taurat? Injil. Enggak, di masanya Yahudi di zamannya Nabi. Al-Quran. Al-Qur'an. Karena ini nanti hitopnya adalah Yahudi di masanya Nabi. Wawa sedangkan ma wara'ahu, kitab setelah Taurat ini, al-haqqu, yaitu kitab atau yang membenarkan, kitab yang hak. Al-haqqu kitab yang hak. Wawa sedangkan ma wara'ahu al-haqqu, yaitu kitab yang hak. Ini wawunya juga halun, ialah menjadi hal. Kalimatnya ini susunnya adalah wawunya wawu haliyah. Wawa sedangkan ma wara'ahu, artinya kitab setelah Taurat itu al-haqqu, ialah kitab yang hak, musaddiqan, dalam keadaan atau apa, yang membenarkan, dalam keadaan membenarkan. Ini juga halus saniyah. Musaddiqan ini menjadi halus saniyah. Hal yang kedua sebagai apa? Muakkidatun, yang menegaskan, menguatkan. Jadi musaddiqan ini sebenarnya wahul haq itu sudah selesai, bahwa kitab ini adalah kitab yang hak, yang benar. Musaddiqan, dalam keadaan membenarkan. Dalam keadaan membenarkan apa? Lima ma'ahum, bagi apa ma'ahum, yang ada bersama mereka Yahudi. Jadi Al-Quran ini ternyata diturunkan oleh Allah setelah kitab Taurat, di mana Al-Quran ini membenarkan apapun yang ada di dalam kitab Taurat. Membenarkan, meluruskan ajaran Taurat asli, menolak Al-Quran otomatis
mendustakan kebenaran Taurat itu sendiri. Ketika mereka mengimani Taurat, tapi ternyata padahal Al-Quran ini membenarkan Taurat. Penyempurna ya. Ini kan menyempurnakan, artinya Taurat yang diubah-ubah itu kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Nah, ketika mereka itu tidak menerima Taurat ini sejatinya sudah tidak ketika tidak menerima Al-Quran, sejatinya sudah tidak menerima Al-Quran. Ketika tidak menerima Al-Quran, sejatinya tidak menerima Taurat. Nah, terus Kul, karena memang mereka ini berbohong, Pak. Kebohongan mereka ini terbukti dari rekam jejak sejarah. Jadi jika mereka benar-benar beriman dan setia kepada Taurat, maka Al-Quran ini akan menegaskan. Lanjutkan. Falima taqtuluna, kul, katakan Muhammad, lahum, kepada mereka Yahudi. Maksudnya karena di Nabi Muhammad yang suruh berkata, berarti Yahudi yang dimaksud ini adalah Yahudi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima taqtuluna, falima, maka mengapa? Falima, maka mengapa taqtuluna, kalian membunuh, ay qataltum, kalian telah membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah, para nabinya Allah, min qablu, dari sebelum, falima, maka mengapa taqtuluna, kalian membunuh, ay qataltum, yakni kalian telah membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu, dari sebelum ini, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, kita kan belajar bahwa orang Israel itu membunuh setidaknya 70 nabi sehari. Setelah membunuh, mereka biasa-biasa saja pergi ke warung, yang punya warung 24 jam. Ya, ngopi-ngopi. Nah. Mengapa mereka membunuh nabi-nabi di masa lalu? Padahal di dalam Taurat itu terdapat larangan-larangan membunuh, hukumnya adalah haram. Padahal mereka mengatakan tadi ketika disuruh beriman kepada Al-Quran, ngakunya gimana? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka, enggak, saya mau beriman kepada Al-Quran, kepada kitab yang diturunkan kepada bangsa kami saja. Ini itu kan bangsa Arab yang diturunkan Al-Quran. Nah, ditanya orang, kalau engkau beriman, falima taqtulun, mengapa kalian membunuh anbiya Allah, para nabinya Allah? Padahal di dalam kitab Taurat itu jelas melarang membunuh para nabi. Enggak, saya membunuh saja yang dilarang. Membunuh saja dilarang. Nah, ini para nabinya yang dibunuh. Ya, siapa yang terekspos ke kita di dalam Al-Quran? Ya dan siapa? Zakaria. Dibunuh oleh mereka. Aduh. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Kemudian mengapa orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disalahkan atas dosa nenek moyang mereka, padahal mereka enggak ikut membunuh ya. Bahasanya di sini falima taqtulun. Mengapa kalian membunuh? Padahal yang membunuh nenek moyang mereka. Tapi kenapa yang disebut di dalam ayat ini taqtulun? Khitabnya adalah mereka, kalian. Maka kalimat Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja ini yang sekarang ini. Mengapa kalian membunuh? Padahal orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad ini tidak pernah membunuh Zakaria, tidak pernah membunuh Yahya. Kenapa? Karena secara tidak langsung, walaupun yang membunuh mereka ini siapa? Siapa? Nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Ayo kita tahu nanti.
In kuntum jika kalian beriman bitaurati dengan Taurat atau pada Taurat. Bitaurati dengan Taurat wa qad nukhitum wa qad dan sungguh atau padahal sungguh nukhitum ini haliah juga nih. Wa qad nukhitum padahal sungguh nukhitum kalian dilarang fiha kalian telah dilarang fiha di dalam Taurat an qatlihim dari membunuh anbiya. Fiha di dalam Taurat an qatlihim dari membunuh para anbiya para nabi. Wal khitab adapun khitab ini al khitab wal khitab adapun khitab ini lil maujudina yaitu untuk orang yang ada, untuk orang-orang yang ada fi zamani nabiyina di zamannya nabi kita. Hitopnya orang-orang yang ada di zamannya nabi, orang-orang Yahudi. Kenapa hitopnya itu untuk orang-orangnya di zamannya nabi? Bima sebab apa? Fa'ala aba'uhum atau dengan apa gini aja. Fi zamani nabiyina di dalam zamannya nabi kita bima dengan apa fa'ala aba'uhum fa'ala yang mengerjakan kepada ma aba'uhum siapa bapak-bapak nenek moyangnya Yahudi. Wal hitab adapun hitab ini lil mu'minina yaitu untuk orang yang ada fi zaman nabiyina di zamannya nabinya bima fa'ala aba'uhum liridahum bihi. Jadi sebab apa? Bima sebab apa? Fa'ala yang melakukan kepada ma aba'uhum bapak-bapaknya mereka, nenek moyang mereka Yahudi, liridahum karena ridhonya Yahudi bihi dengan ma fa'ala. Jadi begini Pak, kenapa orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad ini menjadi hitop? Padahal yang membunuh siapa tadi? Nenek moyang mereka. Karena ridhonya, relanya, mengiaskannya, gitu. Mengiaskannya apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka meridhoi atas perbuatan nenek moyang mereka. Buktinya mereka dengan bangganya mereka mau ikut leluhur mereka. Jadi liridhahum itu yang menjadi kunci mufassir memecahkan pertanyaan di dalam nahwu ini. Hukum ini dengan kaidah liridhahum bihi, karena ridhonya kaum Yahudi dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, ini dalam kaidah hukum Islam dan logika Al-Quran, seseorang yang ridho, bangga dan membela kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, maka secara moral dan hukum dianggap sebagai pembantu dan pelaku atau syarikun lahu. Inilah bisa kita sama juga. Orang yang membantu walaupun setengah kata. Oh, bunuh, tapi no. Ya, mati terjadi pembunuhan, maka syarikun lahu. Dia termasuk satu kelompok. Masuk isyarat. Isyarat membantu. Yes, umpamanya ini mau dibunuh. Yes, syarikun, teman. Nah, ini generasi, karena generasi Yahudi di masa Nabi Muhammad tetap membanggakan nenek moyang mereka, tidak pernah menyesali dosa pembunuhan dari nenek moyang mereka kepada para nabi, maka ancaman dan celaan ayat ini sah dijatuhkan kepada para generasi para generasi Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi, walaupun mereka tidak ikut membunuh. Karena ridhonya mereka kepada nenek moyang mereka membanggakan, sehingga dijatuhkan ayat ini sah kepada para bangsa Yahudi yang ada di zaman ini. Nah, karena itu sah kepada mereka, maka kita tutuplah malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.